Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Pak Iman. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Alhamdulillah nih, saya mengganggu waktu Ibu nggak ya? Enggak Pak, belum ada KBM, masih Baik. kosong Pak. Ya baik, terima kasih Bu Lili atas waktu yang sudah Ibu berikan. Jadi Bu Lili, setelah kita melaksanakan praobservasi, kemudian kita juga sudah melakukan praktek pembelajaran. Saya sudah melihat bagaimana Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan mendiskusikan Ibu, apa sih yang sudah Ibu laksanakan, kira-kira apa kekurangannya, kira-kira apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi ini kita akan ngobrol relax, sharing aja ya Bu ya. Sharing, mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik buat saya juga. Nah, baik, berkaitan dengan obrolan ini Bu, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini Bu? Iya, seperti yang disampaikan Pak Iman tadi, dengan obrolan kali ini saya harap saya dengan Pak Iman bisa sharing-sharing pembelajaran yang saya lakukan kemarin Pak. Dan bagaimana masukan dari Pak Iman untuk saya. Jadi Bu, kita akan sharing dan apa yang sudah dilakukan kemarin, kemudian apa yang perlu diperbaiki, dan terus bagaimana Bu Lili menilai sendiri platform dalam kompetisi mengajar kemarin. Saya merasa lebih lega terkait dengan pembelajaran kemarin. Saya merasa senang pada saat mengajar karena pada saat saya mengajar ada yang mengamati dan melihat. Saya sudah merencanakan pembelajaran yang lebih baik, merencanakan media, dan saya merasa jauh lebih lega sekarang Pak. Baik, apa yang membuat Bu Lili merasa jauh lebih lega dan plong Bu? Karena pada saat pembelajaran kemarin anak-anak lebih antusias dan senang mengikuti pelajaran saya Pak Iman. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin Bu? Silakan Bapak. Baik, saya mengamati kemarin saat proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Saat pendahuluan atau pembukaan, Bu Lili sudah membuka dengan doa, kemudian menyampaikan kabar ke siswa. Kemudian Ibu Lili juga sudah mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Cuma kemarin seperti yang sudah kita bicarakan pada saat praobservasi, akan melaksanakan pembelajaran KSE, kesadaran sosial emosi. Sudah dilaksanakan tetapi hanya sebentar ya Bu ya, dan belum sempat anak menjadi rileks ya dan tenang serta fokus untuk mengikuti pembelajaran. Nah, bagaimana menurut Bu Lili dari hal yang saya sampaikan tadi? Iya Pak Iman, kemarin saya sudah menanyakan kabar kepada peserta didik dan memberikan respon. Saya agak ragu untuk melakukan teknik stop yang sudah diajarkan Pak Iman karena khawatirnya anak-anak nanti malah menjadi candaan buat mereka. Jadi saya tidak melakukan teknik stop tersebut, jadi hanya menanyakan kabar saja. Baik Ibu, jadi karena itulah Ibu belum melaksanakan teknik stop Bu ya. Jadi sebetulnya untuk membuat anak itu menjadi fokus ya, mindfulness, kesadaran diri itu bukan hanya teknik stop saja. Kita juga bisa bercerita ya kepada anak, memberikan nasihat sehingga anak itu menjadi fokus dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, jadi saya berharap kita terus berusaha meningkatkan kemampuan kita dan mungkin boleh jadi memaksakan itu supaya kita terbiasa gitu Bu ya. Nah, kemudian terkait dengan ini, dari pembelajaran yang kemarin, menurut Ibu Lili, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu rancang? Dan apakah rencana perbaikan yang kemarin Bu Lili sampaikan kepada saya pada bagian praobservasi itu sudah tercapai Bu? Sudah Pak, sudah tercapai.
Yang saya rencanakan menggunakan media yang menggambarkan objek secara konkret. Kemarin juga sudah saya praktekkan dengan menggunakan video, kuis yang sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Jadi apa yang Ibu Lilik rencanakan itu tahapan-tahapannya sudah terlaksana, kemudian Bu Lili merasa pembelajaran kemarin juga sudah sesuai ya Bu ya dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan. Terkait dengan tujuan pembelajaran Bu ya, kira-kira anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang dituliskan di RPP atau yang Ibu rumuskan itu bagaimana Bu ya? Apakah sudah tercapai? Kalau untuk tujuan pembelajarannya menurut saya sudah tercapai Pak. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang saya rumuskan itu adalah menganalisis tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Mempublikasikannya di kelas, nah itu menjadi patokan tercapainya tujuan pembelajaran di kelas. Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah tercapai di kelas yang Ibu ajar tadi, nah kira-kira menurut Ibu, menurut Bu Lilik sudah baik dan perlu dipertahankan, dan apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan tadi? Pembelajaran yang menurut saya sudah baik yaitu pembelajaran kontekstual yang mereka bisa lakukan dan lihat sehari-hari. Seperti pada materi pewilayahan, mereka dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah penataan ruang yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga media yang digunakan juga sudah kontekstual, Pak. Baik, menggunakan objek konkret. Ya. Bagus sekali Bu Lili terkait dengan pembelajaran yang sudah baik menurut Bu Lili ya. Nah, kemudian perlu dipertahankan lagi oleh Bu Lili. Menurut pengamatan saya kemarin Bu ya, Bu Lili kan sudah menayangkan video tentang perwilayahan dan anak cukup senang dan antusias. Ini terutama diperuntukkan untuk anak yang memiliki tipe belajar audio dan visual. Kemudian kuis yang diberikan apakah hanya ditujukan untuk anak-anak yang memiliki tipe belajar audio visual saja atau untuk semua anak ya Bu? Oh iya Pak, seharusnya untuk anak-anak yang memiliki tipe audio visual saja Pak, tapi dalam prakteknya semua anak ikut menjawab. Ya baik Ibu, mungkin saking antusiasnya anak-anak mengikuti pembelajaran Ibu ini, pada akhirnya semua anak ikut menjawab ya. Padahal sebetulnya kita berharap tipe anak yang auditori dan visual yang harusnya lebih aktif Bu ya. Nah untuk itu mungkin saya memberikan satu solusi Bu untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin solusinya itu Ibu tunjuk saja, kan Ibu sudah punya daftarnya Bu ya, anak yang gaya belajar auditori, visual, kinestetik ya. Nah sehingga anak yang auditori dan visual ini kebutuhannya terpenuhi, dan nanti yang kinestetik kita sudah punya teknik sendiri kan Bu untuk mereka ya. Nah itu hanya usulan Bu ya. Nah selanjutnya Bu, mereka yang memiliki tipe belajar audiovisual kalau ditampilkan video pasti akan sangat antusias dan mudah menyerap materi pembelajaran. Nah berkait dengan itu menurut Ibu bagaimana ya Bu? Dengan yang sudah Pak Iman sampaikan tadi, insya Allah di pembelajaran selanjutnya saya akan perhatikan hal tersebut Pak Iman. Baik, selain itu Bu, sebetulnya praktek pembelajaran Ibu lakukan sudah cukup bagus ya. Kemudian Bu Lili, yang kedua, hal-hal apa yang membuat Bu Lili masih kurang dalam pembelajaran kemarin Bu? Apa yang perlu diperbaiki? Dari pembelajaran kemarin yang saya rasakan masih kurang itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena menurut saya pembelajaran yang berdiferensiasi ini dalam pembelajaran kemarin itu masih belum maksimal, Pak Iman. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran berdiferensiasi belum maksimal ya Bu ya.
Nah, menurut Bu Lili, apa yang membuat pembelajaran berdiferensiasi ini belum maksimal, Bu? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada kuis yang seharusnya untuk anak-anak audiovisual, tapi dijawab oleh semua anak. Dan kemudian ada kuis yang seharusnya untuk anak daya belajar yang kinestetik, tapi masih ada juga anak yang lain yang mengerjakan. Gitu Pak, jadi belum maksimalnya di situ. Oh baik Bu, jadi itu permasalahannya ya Iya. Bu ya. Dari pengamatan yang saya lihat, memang sama dengan yang Ibu sampaikan tadi Bu ya. Kemudian saat mengerjakan LKPD, apakah pengelompokan anak-anak dalam mengerjakan LKPD sudah sesuai dengan kemampuannya, Bu? Iya, sudah Pak. Jadi untuk anak-anak yang memahami materi lebih cepat, dia menggunakan media yang sudah teknologinya sudah bagus dengan menggunakan laptop, dan yang masih kurang menggunakan handphone, dan yang masih lambat itu menggunakan manual, jadi membuatnya manual gitu Pak. Baik Ibu, jadi di samping berdasarkan kemampuan juga berdasarkan perangkat yang mereka miliki ya Bu. Jadi pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan progresnya hingga evaluasinya ya Bu. Menurut pengamatan saya, pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin sudah bagus, sudah cukup bagus Bu pembelajarannya. Tinggal ditingkatkan evaluasinya berdasarkan tipe belajar siswanya. Kemudian berkaitan dengan evaluasi atau asesmen yang sudah Bu Lili laksanakan, apakah sudah sesuai dengan rencana dan sudah berdiferensiasi Bu? Kalau untuk asesmen yang saya laksanakan dengan kuis setelah penayangan video, kemudian kuis yang dikerjakan anak-anak dengan maju mengerjakan di papan tulis, nah itu yang belum sesuai Pak Iman. Baik Ibu, jadi untuk asesmen Bu ya dilaksanakan dengan kuis setelah penayangan video, kemudian kuis yang dikerjakan anak-anak dengan maju mengerjakan di papan tulis serta LKPD tata ruang wilayah. Nah, kalau asesmen akhirnya bagaimana ya Bu? Untuk asesmen akhirnya Pak Iman, saya berikan LKPD yang berisi soal-soal karena waktunya sudah tidak cukup untuk mengerjakan di sekolah. Jadi saya suruh anak-anak untuk mengerjakan di rumah dan nanti dikirim di GCR Pak. Jadi sudah lengkap ya Bu ya asesmennya. Jadi nanti Ibu sudah ada asesmen awal, ada juga asesmen akhir ya. Kemudian di penutup Bu, saya amati tadi Bu Lili memberikan kesimpulan. Kemudian mengingatkan tugas LKPD yang akan dikerjakan di rumah. Seperti itu ya Bu? Iya betul Pak. Jadi saya memberikan kesimpulan dan memberikan tugas LKPD yang dikerjakan di rumah. Apakah di penutup tadi Bu Lilik memberikan motivasi kepada siswa dan refleksi Bu? Di pembelajaran tadi saya lupa untuk memberikan motivasi dan refleksi karena waktunya sudah selesai, pembelajarannya sudah selesai. Baik, menurut Bu Lili strategi apa nih yang akan digunakan agar semua rencana pembelajaran yang sudah direncanakan di RPP bisa terlaksana semua Bu? Saya akan mengatur waktu dan manajemen waktu Pak sehingga dapat melaksanakan semua proses pembelajaran sampai akhir. Baik, semoga Bu Lilik dapat memanage waktu dengan baik sehingga apa yang sudah kita rencanakan di RPP dapat kita laksanakan dengan baik dan tidak ada yang terlewat. Kemudian Bu Lili, yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan area pengembangan yang dilakukan. Barusan Bu Lili menyampaikan hal-hal yang ingin diperbaiki. Tentunya Bu Lili ingin memperbaikinya. Adakah cara-cara atau strategi yang akan Bu Lili laksanakan? Mungkin Ibu bisa cerita ya. Ibu punya rencana apa untuk melaksanakan perbaikan dan dalam pembelajaran yang menurut Ibu masih kurang tadi?
Dalam hal ini saya akan mencoba memperbaiki dari pembelajaran. Saya juga akan menggali ilmu lagi, Pak, dengan mengikuti kegiatan MGMP baik dari sekolah maupun wilayah Provinsi DKI Jakarta. Saya juga akan mengikuti atau mencari sumber-sumber lain secara mandiri melalui media sosial, YouTube atau lainnya, Pak Iman. Baik, bagus sekali Bu Lili, rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ada 3 yang saya tangkap tadi ya Bu, yang akan Ibu laksanakan. Yang pertama mengikuti kegiatan MGMP, ya, MGMP sekolah, MGMP wilayah, DKI, dan jangan lupa Bu, yang penting lagi itu kita juga secara mandiri bisa melihat materi di YouTube, atau bahkan kita membuat konten sendiri di YouTube ya, kemudian di IG ya, kemudian atau media sosial lain. Nah, bahkan terkait dengan ini ada PMM loh Bu, PMM di Merdeka Belajar. Di situ selain kita bisa melihat video pembelajaran orang lain sebagai masukan buat kita, bahkan kita juga bisa memberikan kontribusi, memberikan video ya, video atau di YouTube atau dalam bentuk apa, bisa juga PDF ya, di Merdeka Belajar. Nah selanjutnya Bu Lili akan memulainya. Mungkin untuk memulai Bu Lili punya target berapa lama untuk melaksanakan pengembangan diri ini? Untuk pelaksanaannya mungkin dalam kurun waktu 2 pekan ke depan, insya Allah, Pak. Bagus sekali Bu Lili. Bu Lili sudah merencanakan pengembangan diri yang akan Ibu laksanakan. Nah, catatan kecil saja yang Bu Lili jangan sampai lupa ini, yang tadi sudah kita bicarakan, berarti Bu Lili akan berupaya memanage waktu tadi ya dalam pembelajaran. Kemudian Ibu Lili juga akan berupaya mengembangkan diri ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan ini dapat terlaksana. Nah, berkaitan dengan itu, mungkin siapa sih yang menurut Ibu bisa membantu Ibu dalam pengembangan diri ini? Yang pasti rekan-rekan guru, Pak, kepala sekolah dan peserta didik. Bagus sekali Bu. Jadi memang sebagai pendidik memang kita harus selalu memperbaiki diri Bu ya. Belajar itu ya sepanjang hayat ya. Jadi yang mungkin saran saya tadi, kita harus belajar dari platform Merdeka Belajar Bu ya, karena di platform Merdeka Belajar itu juga banyak sekali yang bisa kita dapat ya, ada aksi nyata dan beberapa hal lain yang bermanfaat ya. Nah selanjutnya Bu, terkait dengan rencana Ibu, mungkin Ibu punya catatan-catatan atau jadwal-jadwal khusus ya? Kalau belum, kira-kira kapan ya Bu Ibu mempraktekannya? Kalau untuk jadwal-jadwal khusus belum saya rencanakan, Pak. Insya Allah nanti akan lebih tertata, lebih gampang untuk mengingatnya. Kalau seperti itu kita harus tahu jadwalnya atau targetnya juga. Insya Allah nanti akan tercapai dan saya akan membuat target itu, Pak. Ya, selalu semangat ya Bu untuk mengerjakan mengembangkan diri Bu Lili, karena sejauh ini ilmu yang kita dapat itu tidak akan tentu semuanya bermanfaat semua buat kita ya, terutama dalam proses pengembangan diri baik itu di MGMP, di platform Merdeka Belajar. Nah, semuanya itu tentu bermanfaat ya. Nah, menurut Ibu dari percakapan kita ini kira-kira masih ada yang mengganjal nggak Bu? Insya Allah tidak ada, Pak Iman. Baik, alhamdulillah Bu Lili, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan awal yang baik. Dari kegiatan supervisi akademik ini, saya berharap tentu kegiatan praobservasi, kegiatan observasi atau kegiatan praktek pembelajaran pasca observasi ini semoga bermanfaat ya buat Bu Lili dan tentu saja buat saya juga ya. Nah, baik Bu Lili, saya ucapkan terima kasih
atas kesediaan waktu Ibu untuk ngobrol dengan saya. Semoga ini menjadi bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.